Shalom adik-adik. Shalom. Apa Iya. kabar hari ini? Pasti sehat semua ya Kak Happy ya. Biasa. Ya, kita bertemu kembali bersama Kak Yemima Kak Happy. dan juga Kak Sabto di ibadah sekolah minggu hari ini. Yeah. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, kakak minta adik-adik duduk yang rapi, duduk yang manis ya Kak Happy ya, karena kita akan segera memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Kak Yemima Pandu, lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu sehingga kami bisa bangun di hari Minggu ini dengan keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sudah siap untuk mulai sekolah minggu hari ini? Kita akan awali ibadah minggu ini. Kita akan menyanyikan lagu King Kong Badannya Besar. Yuk. Adik-adik yang di rumah bisa tepuk tangan. Sambil ikuti gerakan kami ya. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kita ulangi sekali lagi. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sepertinya ada di rumah tuh semangat sekali ya, Tante Iya, Kak Happy ya waktu betul. memujikan. Heeh. Nah, karena adik-adik sudah semangat untuk mengikuti sekolah minggu hari ini, berarti sudah siap juga untuk mendengarkan cerita Kak Happy. Siapa ini nanti yang akan bercerita? Kira-kira siapa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak kira-kira siapa sih yang mau bercerita hari ini? Oh, Kak Happy? Bukan Kak Happy. Sabto kali ya? Oh, mungkin kali ya. Mungkin Kak Sabto nanti akan bercerita, tapi tidak hari ini. Ya, hari ini yang akan bercerita adalah Bu Ponco. Tapi sebelum kita mendengarkan Bu Ponco bercerita, kita mau memujikan pujian dulu ya Kak Happy ya. Apa ini kita? Kita akan memujikan pujian Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku.
bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Kepada Bu Ponco kami persilahkan. Halo, salam adik-adik. Tadi kita sudah bersukaria, bersukacita memuji nama Tuhan dengan Kak Yemima dan Kak Happy. Wah, adik-adik tetap semangat tentunya ya. Oke, kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati, kita persiapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Untuk itu kita akan berdoa dulu supaya Tuhan juga memberkati kita semua di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik ya. Tuhan Yesus, tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan cerita tentang kisah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, di mana kami ya Tuhan siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, Tuhan urapi anak-anak yang ada di rumah untuk dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada saat ini akan mengambil judul menceritakan kabar sukacita ya. Judulnya menceritakan kabar sukacita, di mana firman Tuhan pada saat ini akan diambil dari Injil Lukas ya. Adik-adik yang sudah menyiapkan kitab sucinya, ayo cepat-cepat dibuka. Kita akan membaca bersama-sama dengan Bu Ponco di sini ya. Dari Injil Lukas 24 ayatnya yang ke-36 sampai dengan yang ke-46 ya. Ke-46 aja ya. Kita baca di sini, yuk kita bersama-sama membaca. Bu Ponco akan mengawalinya membaca dan adik-adik boleh menyimak di rumah ya. Injil Lukas 24 di sini mengambil judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ayat yang ke-36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, ya di sini Tuhan Yesus ya adik-adik. Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia Tuhan Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa,
dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Demikian adik-adik Injil firman Tuhan yang telah kita baca bersama. Berbahagialah kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, dan tidak hanya mendengarkan di telinga kita, tapi juga kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Lukas ini kita telah membaca di sini menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus tiba-tiba datang di hadapan murid-murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu masih kebingungan. Mereka merasa kehilangan sosok seorang guru, seorang nabi, sosok dari Tuhan Yesus yang mereka kasih. Tiba-tiba aja Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka pada saat mereka berkumpul, dan Tuhan Yesus membawa kabar sukacita kepada mereka. Ya, Tuhan Yesus mengatakan di situ bahwa damai sejahtera ada di dalam kamu. Nah, adik-adik, dari Injil ini kita bisa belajar. Sebelum Bu Ponco akan mengarah apa yang sebenarnya harus adik-adik lakukan di dalam kehidupan ini, Bu Ponco akan bercerita sedikit, ya, bercerita. Adik-adik bisa mendengarkan ceritanya. Seperti ini adik-adik. Di suatu sekolah minggu ada seorang murid yang bernama Tia, ya. Pada saat itu guru datang mengajar, dan guru bertanya kepada murid-muridnya itu, anak-anak semua, adik-adik semua, apakah adik-adik semuanya mengenal Tuhan Yesus? Nah, dengan serentak adik-adik yang ada di situ semua angkat tangan. Saya mengenal Tuhan Yesus, Kak. Saya tahu, Kak. Saya tahu Tuhan Yesus. Nah, semua berkata seperti itu, termasuk Tia, ya. Ya juga dengan semangat sekali. Saya mengenal Tuhan Yesus, Kak. Seperti itu, ya. Lalu kakak guru ini berkata, siapakah di antara kalian yang bisa bercerita ke depan, menceritakan tentang Tuhan Yesus? Ya. Dengan semangat Tia berkata, saya, Kak. Saya mau bercerita tentang Tuhan Yesus di depan anak-anak semua, di depan adik-adik semua, di depan teman-teman semua. Itu kata Tia. Ayo, kakak guru ini kata, ayo silahkan Tia, kamu maju ke depan, silahkan bercerita tentang Tuhan Yesus. Ya. Dengan semangat Tia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Karena apa? Ternyata si Tia ini adalah seorang anak yang sangat meriang, anak yang sangat senang sekali bercerita dan mendengarkan cerita, khususnya cerita tentang Tuhan Yesus, ya. Hampir setiap malam Tia selalu meminta kepada orang tuanya untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Saat mereka berkumpul bersama setelah makan atau saat mereka berkumpul tidak ada pekerjaan, Tia selalu berkata dan memohon kepada orang tuanya untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Tia. Tia ini anak yang senantiasa semangat, senantiasa bersuka cita, sehingga dia juga akan menceritakan ke teman-temannya cerita tentang Tuhan Yesus, ya. Dan kesempatan itu di sekolah minggu yang diminta oleh guru untuk menceritakan, dia pun dengan semangat bercerita, ya. Di antara teman-temannya Tia yang datang di situ ada seorang anak yang namanya Sasa. Nah, Sasa ini pada waktu mendengarkan Tia bercerita tentang Tuhan Yesus, tentang kasih Tuhan Yesus yang telah dirasakan oleh Tia, dia sangat tersentuh hatinya. Dia dengan senang hati memperhatikan, dan dia berkata di dalam hatinya, aku ingin seperti Tia. Aku ingin juga bisa merasakan kasih
dari Tuhan Yesus. Itu yang dirasakan oleh Sasa. Oleh sebab itu pada waktu pulang, sekolah minggu selesai, dia sampai di rumah langsung menemui mamanya. Mama, besok minggu aku akan kembali lagi ke sekolah minggu. Mama jangan lupa ya, bangunkan aku pagi-pagi, jangan sampai terlambat. Mamanya bingung, oh tiba-tiba saja kamu kok pengen semangat sekali ke sekolah minggu, minta mama dibangunkan pagi-pagi. Padahal kamu kalau dibangunkan mama untuk pergi ke sekolah minggu, kamu selalu malas-malasan. Kamu bilang, nanti ya ma, sebentar lagi ya ma. Itu yang selalu kamu katakan. Kenapa tiba-tiba saja kamu semangat untuk datang ke sekolah minggu? Lalu dia Sasa bercerita bahwa tadinya pada waktu di sekolah minggu ada temanku yang bercerita tentang Tuhan Yesus. Dia menyatakan kasih Tuhan Yesus kepadanya. Dia bercerita dengan bagus dan bagus. Baik sekali mah, aku juga pengen seperti Tia. Aku pengen mah bisa bercerita kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan Sasa. Mamanya dengan senang hati, wah anak mama sekarang hebat. Dia bilang seperti itu. Mama akan mendukung. Setiap hari Minggu pagi-pagi aku bangunkan, aku antar untuk datang ke sekolah minggu. Dan ternyata apa yang dikatakan mamanya itu membuat semangat bagi dia, bagi Sasa juga, ya. Dan Sasa selalu berjanji untuk menceritakan kabar sukacita, menceritakan kasih Tuhan Yesus yang ia rasakan kepada orang lain. Nah, adik-adik, dari cerita si Tia dan Sasa ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa seperti halnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setelah mati di kayu salib dan akhirnya bangkit, dia juga mendatangi ke murid-muridnya dan dia menyatakan kabar sukacita, menyatakan damai sejahtera ada di antara murid-muridnya. Tuhan membagi sukacita kepada mereka semua. Nah, ini juga yang diminta Tuhan Yesus kepada kita semua, kepada adik-adik semua. Adik-adik harus bisa bercerita kepada teman-teman, harus bisa bercerita kepada orang-orang yang ada di sekitar adik tentang kasih Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa merasakan sukacita, ya. Menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja itu tidak hanya membawa diri kita yang sukacita, tidak hanya diri kita yang merasa puas, tapi biarlah teman-teman kita, orang-orang yang ada di dekat-dekat kita juga merasakan sukacita itu. Seperti halnya Tia yang sudah merasakan kasih Tuhan, biarlah juga kasih Tuhan itu dirasakan oleh semua orang, termasuk adik-adik di sini, ya. Catatan di sini dari Bu Ponco kepada adik-adik semua, silahkan adik-adik semua, ayo kita berani untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Juga senantiasa semangat untuk mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, tentang kasih Tuhan Yesus, tentang keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, tentang pengampunan dosa yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita yang setelah kita terima. Sehingga itu semua juga bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi apa yang kita terima dari Tuhan Yesus jangan hanya kita simpan sendiri, jangan hanya kita rasakan sendiri, tapi mari kita bersama-sama bisa bercerita, membagikan kasih, membagikan kabar sukacita itu juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu ya adik-adik, pesan Bu Ponco, juga apa yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus, bahwa kita harus juga bisa bersaksi kepada setiap orang. Ya, itu hanya itu pesan Bu Ponco, dan ingat harus selalu dilakukan di dalam kehidupan kita, dan minta kepada semua orang yang ada di sekitar kita untuk juga menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, adik-adik, sebelum nanti dilanjutkan acaranya oleh Kak Yemima dan Kak Epi, kita tutup dulu firman Tuhan ini dengan doa, ya, supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh ada di dalam hati kita dan kita lakukan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Kami mengerti ya Tuhan bahwa Tuhan telah mati dan bangkit bagi kami semua. Tuhan akan membawa sukacita di dalam kehidupan kami. Kami telah merasakan kasih yang begitu besar dari Tuhan Yesus. Dan biarlah ya Tuhan, kasih itu bisa juga kami sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Boleh kami ceritakan ya Tuhan tentang kasih penyelamatan Tuhan bagi orang-orang, sehingga orang-orang juga merasakan sukacita, merasakan kasih yang dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Mampukan kami anak-anak-Mu untuk senantiasa setia mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dan menceritakan kabar sukacita keselamatan untuk orang lain. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih adik-adik. Kita lanjutkan ke Kak Yemima sama Kak Happy. Mari. Terima kasih Bu Ponco. Puji Tuhan, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Ponco hari ini. Apa tadi pesannya? Kita diminta untuk menjadi tia-tia yang lain yang senantiasa mengabarkan sukacita. Ya. Jadi harapannya adik-adik setelah mendengarkan firman ini semangat untuk menceritakan kabar sukacita itu ya Kak Happy ya, seperti Tia dan Sasa tadi. Oke, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Untuk adik-adik yang di rumah, persembahannya bisa disiapkan dulu. Nanti kemudian dikumpulkan ke guru-guru sekolah minggu yang ada di dekat rumah. Atau adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk mentransfer persembahan sekolah minggu ke rekening gereja ya. Iya betul. Untuk persembahannya kita akan memujikan pujian segala puji syukur. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ya, untuk doa persembahan dan juga karena kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, sekarang tiba saatnya untuk di akhir ibadah ini. Ya, nanti sekaligus doa persembahan dan juga sekaligus doa penutup akan dipimpin oleh Kak Happy. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan
kami sudah melalui rangkaian ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan, terkhusus kami berdoa untuk adik-adik kami yang mungkin saat ini sedang sakit, kiranya Engkau menjangkau mereka, Engkau menyembuhkan mereka melalui tangan-Mu yang penuh kuat kuasa. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini sedang menjalani ujian, kiranya Engkau sendiri yang bersama mereka mengerjakan soal-soal yang mereka hadapi. Tuhan, kami juga mengucap syukur kami telah mengumpulkan persembahan pada hari ini ya Bapa. Biarlah kiranya ini untuk melebarkan kerajaan-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan undur dari hadapan-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa melindungi kami, kehidupan kami. Dan kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuat kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, sebagai pujian penutup kita akan menyanyikan pujian Big or Small karena kita semua ini berharga di mata Tuhan ya Kak Happy ya. Mau besar, mau kecil, mau tinggi, mau pendek, kita semua berharga di mata Tuhan.